Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan mempelajari lebih dekat lagi dengan sosok sahabat Rasulullah SAW yang perhitungannya itu luar biasa. Perhitungan dalam artian adalah segala sesuatunya selalu diikat dengan akhirat. Seakan-akan dengan mengatakan apapun yang terjadi di dunia ini kalau tidak ada manfaatnya untuk akhirat diabaikan. Dan ini adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas ini adalah setiap berperilaku, mengambil keputusan, membuat apa saja akan selalu berpikir dengan mengatakan apa manfaatnya untuk akhiratku. Itulah gambarannya. Andai setiap orang ketika melakukan aktivitas apapun lalu berpikir dengan mengatakan ada manfaatnya nggak ya untuk akhirat. Ini adalah pemikiran yang cerdas. Pemikiran yang hebat. Karena orang ini terkadang lupa kalau di dunia itu hanya sebentar. Nah, sahabat Rasul ini subhanallah yang luar biasa. Bahkan yang mendapatkan pahalanya pun punten tidak mengetahui kalau beliau mendapatkan pahala sebesar pahala sahabat yang akan kita bicarakan. Siapa sahabat ini? Sa'id bin Amir al-Jumahi al-Quraisy. Iya. Kenapa? Bisa dibayangkan. Sa'id ini ternyata Islamnya ini bukan diajak oleh seseorang, yuk Islam, ayo kita kenal syariat, ayo kita mengenal Allah, ayo kita mengenal Rasulullah, itu bukan itu. Tapi Islamnya Sa'id bin Amir ini adalah peristiwa yang terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal Khubayb bin Adi. Yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu di masjid ini. Ayahanda bunda, biasa cek kembali YouTube yang ada di kajian ini tentang yang namanya Khubayb bin Adi. Insya Allah mungkin kira-kira setahun yang lalu. Insya Allah semuanya lupa. Ya lupa ya kelamaan, tapi bisa ada YouTube-nya dicek. Mana ini namanya adalah Khubayb bin Adi seperti apa. Iya. Namun yang jelas saya persingkat karena kita akan fokus kepada Sa'id bin Amir. Ya. Khubayb bin Adi ini adalah seseorang yang mana pada waktu itu diutus oleh Rasulullah bukan sendiri. Tapi apa? Ada yang mengatakan hampir 10 orang lebih.
diutus untuk datang kepada kabilah Adl dan Qarah. Jadi singkat cerita ini, orang datang ke kota Madinah, pura-pura di kota Madinah tertarik Islam, tertarik dengan agama yang indah, yang hebat. Lalu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah bisa kirim gak orang-orang yang paling pandai Quran, paling pandai hadisnya, paling pandai fikihnya, paling pandai bisa mengajarkan kami, kabilah. Kata Rasulullah, oh siap. Nanti kami akan menjamin keselamatannya di sana. Qadarullah, Rasulullah kirim orang-orang yang paling hebat bacaan Qur'annya. Paling cerdas di dalam masalah hukum. Termasuk di sini adalah subhanallah Khubayb bin Adi. Ya, bahkan di situ juga ada sahabat Rasulullah SAW Asim bin Thabit. Ya, dan beberapa sahabatnya lagi datang. Qadarullah dalam perjalanan sebelum sampai ke kabilah Adl dan Qarah. Ternyata Adl dan Qarah ini bukan menyambut dengan baik, tapi punten menangkapnya dan membunuhnya. Di situ Rasulullah sakit hati. Di situ Rasulullah langsung berpikir dengan punten tertipu dengan orang kafir. Maka di situ awal mulanya ada kunut itu. Iya, setiap pagi, setiap sholat kunut. Kenapa? Karena punten pengkhianatan dari orang kafir saat itu. Ini singkatnya. Nah, salah satu daripada utusan Rasulullah namanya adalah Khubayb bin Adi. Ditangkap oleh kabilah pengkhianat ini, lalu apa? Dijual ke Mekah. Karena apa? Karena Mekah saat itu sedang memiliki dendam sangat dahsyat kepada Rasulullah dan kepada umat muslimin muslimat setelah kalah dalam perang Badar. Pokoknya kalau ada orang muslim mau dijual, dibeli. Tapi dibelinya buat apa? Buat dibunuh. Dan inilah Khubayb bin Adi. Dijual ke Mekah, dibeli oleh orang-orang Mekah, termasuk di situ Abu Sufyan, dan akhirnya dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, maka saat itu diumumkan di kota Mekah. Akan dipancung, akan dibunuh Khubayb bin Adi. Ayo kita semua akan berangkat diarak dari Mekah menuju Tanim. Kenapa ke Tanim berangkatnya? Karena pada waktu itu pun yang namanya Mekah ini tidak boleh ada tumpah darah dari dulu. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim yang namanya Mekah ini, ya, yang namanya Baitullah ini dijaga oleh bangsa Arab. Tidak boleh ada pertengkaran di sana, nggak boleh ada pembunuhan di sana, tidak boleh ada keributan di sana. Makanya dalam Al-Quran pun dengan jelas, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke tanah suci Makkah ini maka harus dalam keadaan aman. Aman untuk dirinya, mengamankan orang lain. Jangan bikin orang lain susah. Begitu gambarannya. Iya. Maka apa yang terjadi? Dibawalah ke Tanim. Singkat, sampai di Tanim, subhanallah. Ini yang namanya, punten, Sa'id bin Amir ini menatap Khubayb bin Adi dari mulai diarak dari Mekah sampai ke Tanim. Wajahnya tidak ada wajah sedih. Tidak ada wajah takut. Wajahnya sumring aja. Santai, gembira. Itu yang membuat dia bertanya. Ada ya orang mau dibunuh, ya, mau dipancung, diarak, kok wajahnya itu gak ada penderitaan sama sekali. Apa ini? Makin penasaran, makin mendekat. Makin penasaran, makin mendekat. Maka semua peristiwa yang terjadi saat kejadian Khubayb bin Adi yang namanya Sa'id bin Amir mengetahuinya. Seperti akan dibunuh, akan dipancung. Punten, apa kata-kata Khubayb bin Adi? Saya izin, izin untuk sholat 2 rakaat. Diizinkan, silahkan untuk sholat 2 rakaat. Sa'id bin Amir melihat sholat, menikmati sholatnya, nyaman sholatnya. Kata Sa'id bin Amir mengatakan, ini gak mungkin wajah begitu tenang kecuali hatinya tenang. Karena wajah itu kan tergantung hati. Kita melihat orang itu sedih bukan ngelihat hatinya tapi ngelihat apa? Wajahnya. Kita ngelihat dan mengatakan, Bapak lagi sedih ya? Kok tahu? Ya iya wajahnya ketahuan. Bapak lagi bahagia? Iya, kenapa? Ya wajahnya ketahuan. Iya, sumringahnya seseorang melihat daripada hati, bukan lihat hatinya tapi apa? Wajahnya. Ini nampak bahagia, senyum, tenang, sholat 2 rakaat.
Ditungguin sama Sa'id bin Amir ini. Apalagi habis sholat ini. Begitu keluar apa dia bilang? Demi Allah. Iya. Kalau seandainya aku tidak takut kalian mengatakan aku ini takut dihukum. Maka aku akan panjangkan sholatku. Tapi aku persingkat sholatku ini. Karena apa? Karena takut kalian mengira aku takut mati. Maka aku persingkat sholatnya. Masya Allah. Maka sampai hari ini. Punten. Gambaran kalau mau orang yang akan dihukum pancung dari muslimin, muslimat atau dihukum apa. Beberapa ulama mengatakan sunnah untuk sholat 2 rakaat. Karena apa? Karena mengikuti Khubayb bin Adi. Kalau mengatakan, kok bukan, kan itu Khubayb bin Adi, bukan Rasulullah. Kan yang namanya sunnah harus ikut Rasulullah. Punten, Jibril langsung informasikan setiap kejadian dari Khubayb bin Adi. Ketika Khubayb bin Adi diarak, Jibril datang, ya Rasulullah Khubayb bin Adi lagi diarak dari Mekah menuju ke Tan'im. Khubayb bin Adi sedang diarak, informasinya sampai. Lagi dibawa, lagi dihinakan. Rasulullah hanya mengatakan kalimatnya, doa untuk Khubayb bin Adi. Setelah itu apa? Ya Rasulullah, Khubayb bin Adi sekarang sebelum dipancung sholat dulu 2 rakaat. Rasulullah tahu. Dan Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Dan diinformasikan kepada para sahabat. Wahai sahabat semuanya, Khubayb bin Adi sekarang sudah di Tan'im. Khubayb bin Adi sekarang sholat 2 rakaat sebelum dipancung. Diinformasikan. Dan Rasulullah tidak mengatakan, nanti jangan ikuti ya kata-katain. Tidak. Khubayb bin Adi ketika melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ataupun seberi hukum oleh orang-orang kafir gitu ceritanya, kisahnya. Maka Rasulullah muqirrun ala dhalik, membenarkan itu. Maka sunnah bagi orang yang terjadi seperti sholat 2 rakaat. Minta, andai nanti ada orang misalnya ya, atau ngelihat. Ternyata akan dipancung, ternyata mereka sholat 2 rakaat dulu. Memang begitu sunnahnya. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, demi Allah, andai aku tidak takut kalian mengatakan aku pengecut. Maka aku akan lamakan sholatku. Tapi aku takut kalian mengatakan, Khubayb takut mati, makanya sholatnya panjang. Maka aku percepat sholatnya. Masuk kepada Sa'id bin Amir. Oh keren ini, luar biasa. Naik, baru siap untuk akan dibunuh. Tahu cara membunuhnya bagaimana? Tidak langsung cekrek, tidak. Tapi apa? Semacam sedikit-sedikit darahnya biar mengalir dari kakinya. Seperti dikuliti. Gimana rasa sakitnya? Dan itu kan sakit banget itu. Sangat sakit, sakit menyakitkan. Lalu begitu dicoba dengan pisau yang tajam. Coba kakinya dilukai. Bagian kaki dilukai, betis dilukai. Sudah mulai darah mengalir. Apa? Lihat dalam keadaan sakit begitu. Ini perkataan sangat masyhur sekali. Ketika diucapkan oleh Abu Sufyan atau beberapa orang Quraisy bertanya. Kalimatnya. Wahai Khubayb, pertanyaan pertama. Aku akan membebaskan kamu jika udah terasa sakit ini. Aku akan membebaskan kamu jika engkau kembali ke dalam agama yang dahulu. Kata Khubayb, mustahil aku akan kembali. Aku tetap dalam syariat Islam. Oke kalau gitu. Yang kedua aja. Mudah-mudahan kamu suka. Apa? Lihat. Kata-kata yang kedua. Atuhibbu ayyakuna Muhammadu makanaka wa anta fi ahlika salimun mu'afi. Subhanallah. Cukup kamu ngangguk aja. Mau nggak seandainya ditukar posisimu dengan Muhammad? Muhammad di sini, engkau bersama keluargamu di sana. Ini kan berandai-andai dan ini pun nggak terjadi. Hanya mengatakan ridho nggak, mau nggak posisimu diganti dengan Muhammad dan kamu berada di Madinah, Muhammad ada di sini. Andai saja Khubayb bin Adi mengatakan, oke, lepas itu. Oke, setuju, padahal berandai-andai itu. Itu dibebaskan. Tapi tahu jawabannya apa? Dahsyat. Jawabannya mengatakan, wallahi ma uhibbu ayyakuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makani tusibuhu syauka wa ana jalisun fi ahli. Subhanallah. Demi Allah, jika kau bertanya seperti tadi, demi Allah saya tidak ridha kalau aku bersama keluargaku, Rasulullah berada di sini. Jangankan Rasulullah berada di sini, Rasulullah kena duri sedikit saja, saya tidak ridho. Subhanallah. Betapa cintanya kepada Rasulullah itu kan. Dengan mengatakan jangankan Muhammad berada di sini, iya, Rasulullah kena duri saja harus ditukar denganku, aku nggak ridho. Aku nggak ridho kalau Rasulullah harus terkena duri sekecil apapun, apalagi harus berganti dengan posisiku.
Maka di situ siaplah dibunuh sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Sampai akhirnya wafat, maka disitulah doa yang sangat masyhur. Doanya apa? Sambil menahan rasa sakit. Khubayb bin Adi mengatakan, Allahumma hsuhum adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Itu kata-katanya. Sampai hari ini di Masjidil Haram, itu kalau untuk doa kepada orang-orang seperti yang ada di punten Israel sana, ya, atau orang-orang yang punten-punten membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, doanya imam ini, Allahumma suhum adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Itu doanya. Ini Khubayb bin Adi sambil menahan rasa sakit mau melepaskan nyawanya karena rasa sakit. Allahumma suhum adada. Allah dalam riwayat Allahumma suhim adada. Ya Allah, hitunglah mereka semuanya. Hitung mereka semuanya yang melihat aku mati ini. Allahumma suhum adada. Allah, hitunglah mereka semuanya. Waqtulhum badada. Bunuhlah mereka dalam keadaan terpisah. Wala tughadir minhum ahada. Jangan satu orang pun tersisa. Dahsyat doanya itu. Dan doa itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya bagaimana tidak dikabulkan? Rasulullah mengaminkan. Amin kata Rasulullah. Allahumma suhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Sampai wafat punten. Tidak ada orang yang menyaksikan wafatnya punten Khubayb bin Adi kecuali semuanya mati dalam keadaan terpisah. Kecuali mereka yang Islam. Siapa? Di antaranya Sa'id bin Amir. Salah satunya. Sa'id bin Amir ketika melihat wafatnya, orang lain sudah pada pergi, dia mendekat ke jenazah itu. Melihat kepada jenazah itu. Lihat wajahnya. Wajahnya itu tidak ada wajah tegang, wajah takut. Wajah syuhada. Wajah syuhada. Menatap wajah sampai masuk dalam hatinya. Orang kalau sudah pulang melihat kejadian ini nggak ada jejaknya. Tapi punten Sa'id bin Amir pulang ke rumahnya berpikir, kok ada ya orang kayak gini ya? Kok ada tenang hatinya ya? Kok ada sejuk gitu hatinya? Kok ada orang tenang ketika akan dibunuh? Kok ada orang wajahnya itu ketika jenazahnya pun tetap terasa nyaman dilihat? Kok ada ya? Berpikir mengatakan, berarti ada sesuatu yang bertahankan sampai nyawa lepas pun. Berarti ada lebih dicintai dari segala-galanya daripada keluarganya. Berarti ada dicintai lebih daripada dicintai terhadap dirinya sendiri. Siapa itu? Pasti yang diimani oleh Khubayb bin Adi. Tanpa pikir panjang. Tanpa repot-repot. Pemikiran itu teringat. Langsung ingat kepada doanya. Allahumma suhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Jangan-jangan aku termasuk yang mati nih. Dengan doa itu. Kenapa? Dengan kesejukan wajahnya, dengan gagahnya. Lalu dengan pantang rasa takutnya. Doa seperti itu langsung kita yang salah. Berangkat ke kota Madinah. Jadi seorang yang muslim. Punten, saya tanya kira-kira. Apa penyebab Sa'id bin Amir ini masuk Islam? Khubayb bin Adi. Apakah Khubayb bin Adi berdakwah kepada Sa'id bin Amir? Tidak. Punten-punten, apa maknanya? Seseorang bisa mendapatkan gelar da'i, bahkan pahala yang berlimpah tanpa sadar kalau dia ini telah menjadikan pahala yang berlimpah. Bisa jadi teman-teman, ikhwah akhwat, manggil teman kita ataupun nge-share di masjid MRBJ, ada kajian setiap ini, di-share di IG-nya, di mananya. Terus ada yang melihat postingan kita. Terus datang ke sini. Dan kita tidak tahu. Ya, padahal mereka datang itu ngelihat postingan kita. Terus mereka tahu, oh di MRBJ itu setiap maghrib ada kajian. Oh Sabtu subuh kajian. Oh Ahad subuh kajian. Oh ada kajian. Akhirnya hadir terus di sini. Sampai dapat hidayah, sampai bisa wakaf, sampai bisa infak. Karena apa? Karena ngelihat postingan kita. Kita tidak tahu. Itu pahala buat kita. Nggak nyadar kalau ada orang. Punten, gara-gara kita jadi baik. Makanya kalau mau berbuat baik. Nggak perlu tahu siapa yang harus kita ajak saja.
Apalagi untuk zaman sekarang. Bisa memposting kapan saja kebaikan itu. Di mana saja posting. Ini kebaikan. Tanpa kita sadari orang yang datang ke tempat ini karena melihat postingan kita. Ajakan kita. Dan itu kan amal baik. Iya, Khubayb bin Adi wafat ternyata Masya Allah membuat jejak yang hebat. Untuk siapa? Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir pahalanya semuanya tumpah kepada Khubayb bin Adi. Tanpa disadari Khubayb bin Adi ada orang bisa masuk Islam karena perilakunya. Maka punten, seorang da'i itu bukan hanya pandai berbicara saja. Seorang mu'allim itu bukan hanya pandai harus itu, harus ini. Tapi apa? Perilakunya yang harus lebih paten untuk ditatap. Perilakunya sebagai uswah untuk kita. Bukankah Rasulullah mengatakan, punten, Rasulullah mengatakan ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah engkau diutus untuk apa? Jawabannya apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidak mengatakan aku diutus ke muka bumi untuk mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji, mengajarkan itu. Tidak. Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Ya akhlak. Tujuannya itu akhlak. Cetakannya sholat, puasa, haji, zakat itu cetakannya itu. Intinya ya akhlak semuanya. Subhanallah, akhlak. Akhlak itu luar biasa. Maka lihat, mau wafat saja masih akhlaknya itu luar biasa. Tetap dengan keadaan punten. Bahkan ketika di penjaranya Khubayb bin Adi. Karena akan dipancung gitu ya. Beliau apa? Sempat membersihkan dirinya daripada bulu-bulu yang harus disunnahkan bersih. Ada anak kecil lewat. Nah, kata Khubayb bin Adi, pinjem pisau. Coba cariin pisau, nak. Buat apa? Buat membersihkan bagian-bagian yang harus digunting, dicukur. Anak itu bawa ke dalam, dikasih, ibunya teriak, nak hati-hati nak, awas nak, hati-hati. Itu besok mau mati, nanti kamu bisa jadi tawanannya, bisa dibunuh. Anaknya bilang, tidak bunda, ini adalah baik. Dilihatnya tidak, nggak apa-apa baik. Sampai ibunya daripada anak ini, punten. Dengan mengatakan tidak ada orang yang ditawan akan dibunuh membersihkan diri sebelum wafat. Subhanallah. Itu gambarannya. Makanya banyak para ulama kalau mau wafat itu kadang-kadang pantesan mandinya bersih dulu ya. Pantesan ini dulu ya. Pantesan adi dulu ya. Kami banyak menemukan beberapa ulama, para kiai, ya, para masyayikh. Begitu wafat kita mandikan itu punten ya. Masya Allah. Ininya sudah rapi, jenggotnya sudah dirapikan. Siapa yang bersihkan? Mereka sebelum wafatnya. Kenapa? Memang kebersihan itu sangat luar biasa. Iya. Saya kembali lagi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi Sa'id untuk mempercepat. Sa'id bin Amir ini Islam. Masya Allah. Yang paling luar biasa Sa'id ini untuk lebih cepat diketahui. Di masa Rasulullah ikut berjuang dalam beberapa peperangan. Namun yang paling masyhur saya lihat. Yang paling masyhur Sa'id ini adalah di zaman Umar ibn Khattab. Semua kisah ini merujuk kepada kisah ini. Apa yang terjadi? Subhanallah. Iya. Jadi bersama dengan Abu Bakar ikut berjuang. Bersama dengan Umar bin Khattab inilah yang luar biasa. Punten. Begitu Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, pemimpin setelah Abu Bakar wafat. Sa'id ini Masya Allah keberaniannya iya, kejujurannya iya. Berani mengatakan A karena berperilaku A. Berkata B karena perilakunya B. Dalam beberapa riwayat Umar bin Khattab ketika sambutan pertama. Sambutan pertama ini. Sehingga ketika orang mengatakan, waduh masalah ini kenapa? Umar ini waktu belum jadi pemimpin aja galak. Tegas. Sekarang udah jadi pemimpin, wah makin heboh ini. Ketika sambutan pertama, beberapa riwayat menyampaikan Umar bin Khattab keluarkan pedang. Ini apa ini? Kata sahabat, tuh kan baru sambutan pertama udah main pedang-pedang aja dikeluarin ini. Ini udah pedang aja. Ini apa ini? Pedang ya Amir, pedang. Iya disimpan di depan pedangnya. Kata Umar bin Khattab, menurut kalian apa yang akan kau berikan kepadaku jika aku tidak berbuat adil? Menurut kalian apa yang akan kalian lakukan kalau aku tunduk kepada dunia? Semua diam. Ada seorang yang berbicara dengan mengatakan, ya Umar, jika engkau tunduk kepada dunia, jika engkau tidak berlaku adil, aku akan mengatakan sesuatu yang biasa engkau katakan. Apa? Kata Umar.
aqta'unuka. Kan Umar bin Khattab gitu tuh. Kalau ada sesuatu, ya Rasulullah, dia nggak beres, izin ya Rasulullah, aku penggal lehernya. Itu kata-kata Umar. Aku penggal lehernya, aku penggal lehernya. Itu Umar bin Khattab. Maka ketika matan, ya Amirul Mu'minin, ya Umar, waktu itu mengatakan, jika engkau tidak adil, jika engkau ini tunduk kepada dunia, izinkan aku ingin melakukan sesuatu yang biasa kau katakan. Apa? Aku penggal lehermu. Subhanallah. Umar berdiri. Siapa yang berbicara? Ternyata Sa'id bin Amir. Sa'id, sini. Maju ke depan. Pegang pedangnya Umar. Jika engkau melihat aku tidak adil, jika engkau melihat aku tunduk ke dunia, engkau yang memenggal leherku. Subhanallah. Gagah banget itu pemimpin dan masyarakatnya. Coba kalau ada pemimpin gitu. Waduh, berat. Kenapa? Harus dipenggal dengan mengatakan kata-kata begitu. Jika engkau melihat aku tidak adil, ini pedang. Masya Allah. Nah yang mengatakan seperti itu, siapa? Sa'id bin Amir. Maka begitu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Masya Allah, yang pertama kali memberikan dan berani memberikan nasihat siapa? Sa'id bin Amir. Kenapa? Sa'id bin Amir mengatakan nasihat kepada orang biasa dapat pahala luar biasa. Tapi ketika nasihat kepada para pemimpin itu jatuhnya jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena yang dinasehati adalah orang yang akan memberikan keputusan segala-galanya. Maka datang, Masya Allah. Dan Umar bin Khattab siap untuk dinasehati. Bayangkan ini. Umar bin Khattab didatangi Sa'id bin Amir. Kalau ingin bertanya apa nasihatnya? Saya temukan beberapa kitab yang menyampaikannya. Lihat. Ya Umar. Usika bi taqwallah wahdah la syarikalah. Wahai Umar. Aku menasihatimu agar selalu engkau takwa kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa usika an takhshallah fin nasi wa la takhshan nasa fillah. Dan aku menasihatimu agar engkau takut kepada Allah ketika mengurus manusia. Dan jangan pernah engkau takut kepada manusia ketika menegakkan hukum Allah. Dahsyat ini. Iya, ini kata-kata dengan mengucapkan kalimat ya antakshallah finnas. Kamu harus takut kepada Allah ketika mengurus manusia. Dan jangan takut kepada manusia ketika menegakkan hukum Allah. Nasihat yang tajam. Umar diam. Lalu dilanjutkan lagi. Wa'lam anna afdalal qawli asduqu. Ya, ketahuilah Umar sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang paling jujur. Padahal Umar sangat jujur. Makanya dengan mengatakan perkataannya para ulama, kalaulah nasihat itu diberikan kepada orang-orang yang soleh, maka banyak orang yang tidak akan pernah mendapatkan nasihat. Kenapa? Karena udah soleh. Tapi nasihat ini disampaikan kepada orang yang suka lupa. Sekarang orang soleh suka lupa enggak? Orang baik suka lupa enggak? Suka. Makanya nasihat itu untuk mengingatkan sebenarnya. Iya, nasihat untuk mengingatkan. Lalu matan, ya Umar, innallaha qad istakhlafaka ala khalqihi. Wahai Umar, sesungguhnya Allah telah menjadikanmu pemimpin atas makhluknya. Faj'al khawfaka minhu wahdah, maka jadikanlah rasa takutmu hanya kepada Allah saja. Wala taj'alid dunya akbar hammik, dan jangan jadikan dunia sebagai beban dan tujuan terbesarmu. Wa'lam annahu manittaqallah kafahun nas. Ketahuilah, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya dari gangguan manusia. Subhanallah. Wa man khasyian nas lam yughnihin nasu minallahi syai'a. Dan siapa yang takut kepada manusia maka manusia sama sekali tidak akan dapat melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya Umar, inna dunya aradun hadirun ya'kuluhu minhul birru atau ya'kulu minhul barru wal fajir. Wahai Umar, dunia ini hanyalah kesenangan sementara yang dimakan oleh orang baik maupun orang jahat. Coba di dunia, orang baik dapat rezeki, orang jahat pun dapat makanan. Ya, dunia itu orang jahat ada, orang baik ada. Lihat kata-katanya, fala takunanna mimman yabi'u akhiratahu bid dunya. Maka janganlah engkau Umar menjadi orang yang menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia. Waj'al sarirataka khairan min alaniyatika. Jadikanlah keadaanmu yang tersembunyi atau hatimu ini lebih baik daripada keadaanmu yang tampak. Masya Allah. Kalau orang lain mengatakan Umar adil, hatimu harus lebih adil lagi. Wah Umar ini soleh, hatimu harus lebih soleh lagi. Seakan-akan mengatakan hati itu menjadi imam atau hati ini menjadi GPS dalam kehidupan. Ya, waj'al amalaka afdal min qaulika, dan jadikanlah amal perbuatanmu lebih baik daripada kata-katamu. Kadang-kadang gitu, kata-kata A, perbuatan B. Tapi di sini nasihati, jadikanlah perbuatanmu dalam kalimat lebih baik daripada perkataanmu.
Masya Allah, buktikan. Wakun lillahi khasyi'an, dan tunduklah kepada Allah dengan penuh kerendahan atau khusyuk. Wa indan ni'mati syakiran, ketika mendapat nikmat jadilah hamba yang penuh syukur. Wa indal bala'i sabiran, dan ketika mendapatkan ujian jadilah hamba yang sabar. Masya Allah. Ini nasihat seseorang kepada orang yang jadi pemimpin. Bayangin kalau sekarang ada orang yang baru diangkat jadi RT, jadi RW. Pak Kiai tolong nasihati saya, tolong nasihatin saya. Siapa untuk nasihatin saya? Masya Allah. Ini Umar bin Khattab dinasihati oleh orang yang luar biasa. Siapa? Sa'id bin Amir. Lanjut lagi. Setelah nasihat itu apa kata Umar? Kata Umar mengatakan kalimatnya. Lihat. Jazakallahu khairan ya Sa'id. Falaqad antani ala nafsi. Kalimatnya, semoga Allah memberikan kebaikan, pahala atas nasihatmu kepadaku. Sungguh engkau telah menolongku untuk melawan diriku sendiri. Terima kasih. Bahkan rahimakallah ya Sa'id. Ya, ma zilta tudzakiruni bi rabbi. Kalimatnya, semoga Allah merahmatimu hai Sa'id. Engkau yang selalu mengingatkan kepadaku tentang kecintaan kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab sering mengatakan, laula Sa'id lahalaka Umar. Kalau tidak ada nasihat Sa'id, mungkin Umar sudah binasa. Subhanallah. Ini gambarannya. Masya Allah. Nah, setelah itu nasihat. Orang sudah mengatakan, wah hebat. Kenapa? Bisa menasehatinya. Dahsyat. Dan Umar bin Khattab hebat. Menerima nasihat yang luar biasa. Lanjut, punten. Ternyata begitu Umar menjadi pemimpin Amirul Mukminin, melihat. Ini di Mesir dikasih dengan Amr bin As. Ini dikasih oleh siapa? Semua gubernur. Ada 2 tempat yang sangat-sangat bahaya. Kenapa? Di situ bergejolak tentang masalah urusan dunia. Kufah yang ada di mungkin Irak. Yang satunya lagi di Hims. Hims itu di Syam. Karena Syam itu masih keadaan yang namanya apa? Romawi. Bau-bau Romawi. Keadaan Romawi. Kekayaan. Ya, pergaulan. Semuanya masih ada punten bau-bau Romawinya. Bisnisnya hebat. Belum lagi dengan punten lawan jenisnya. Yang berbagai macam punten keadaan. Iya. Banyak orang yang punten istilah mengatakan berat di sana. Maka Umar memilih siapa ya yang harus jadi pemimpin di sana. Umar memilih. Kumpulkan dengan para sahabat. Lalu bertanya, kira-kira menurut kalian wahai sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Rasulullah, yang pantas untuk di Hims ini siapa? Mantiqat Hims. Semua bingung, siapa kira-kira ya? Punten dengan mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Apa ucapannya? Kata Umar, alhamdulillah aku temukan. Siapa? Ya Amirul Mukminin. Aku temukan orang jika engkau melihat wajahnya maka engkau akan mengingatkan Allah. Masya Allah. Saking baiknya tuh. Karena ada orang kalau ngelihat wajah temannya itu ingatnya kemana. Kalau ngelihat dia masih ingatnya ke pasar. Ya karena memang selalu di pasar dia. Ya. Kalau saya lihat wajah dia makanya di masjid. Kenapa? Emang sering di masjid wajahnya. Cuma kita ngelihat teman tuh kan di mana posisinya senangnya itu akan dilihat. Bayangin Umar bin Khattab, idza ra'aitu, jika engkau melihat wajahnya, engkau akan mengingat Allah. Maksudnya apa? Ingat terhadap Sang Pencipta. Siapa? Ya Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir. Semua para sahabat itu, benar ya Amirul Mukminin, benar ya Amirul Mukminin. Dipanggil, punten saya persekat ya, mengatakan, ya Sa'id kini, ada apa? Sa'id dikatakan, inni uriduka an astamilaka fi Hims. Ya Sa'id, aku ingin jadikan engkau sebagai gubernur di Hims. Apa kata Sa'id? Ya Amirul Mukminin, la taftinni ya Amirul Mukminin. Kalimatnya, jangan kau jerumuskan aku ke dalam fitnah ya Amirul Mukminin. Jangan aku ya, jangan, nggak mau. Subhanallah. Apa? Langsung Umar bin Khattab marah. Marahnya apa? Wallahi ma uridu illa an adfa'aha anka. Inna hadal amr bala ala man la yaqumu bihi wa ni'matun ala man adda fihil haqq. Sampai ada kata-kata yang luar biasa. Ini kata-katanya. Saya persingkat dengan mengatakan, ya Sa'id, iya. Kalian atau Sa'id kamu dan yang lainnya menyimpan beban di pundakku. Lalu kalian tidak mau membantunya untuk meringankan bebanku. Maksudnya jadi Amirul Mukminin. Demi Allah aku akan kejar kamu sampai kamu mau untuk jadi gubernur di sana. Gak bakalan aku tinggalkan. Diamlah kalau gitu. Karena Umar juga tegas. Iya.
Kalau dengan mengatakan, demi Allah aku tidak ingin menjerumuskanmu wahai Sa'id. Aku ingin menyelamatkanmu dari fitnah ini. Iya, kekuasaan adalah bencana bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Kata siapa? Ini Umar bin Khattab menasihati siapa? Sa'id, ya. Tapi ini menjadi nikmat bagi orang yang menegakkan dengan punten kebenaran. Lalu akhirnya menerima dengan mengatakan ucapannya, subhanallah, kalimat yang luar biasa, la haula wala quwata illa billah. Jadilah berangkat ke sana. Dapat gaji, dapat itu, dapat ini, tapi punten. Ternyata gajinya, punten bulanannya bersama istrinya. Allahu Akbar. Tidak pernah digunakan. Sedekah, 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 sedekah. Sampai akhirnya 1 tahun gak pulang-pulang. Iya, sampai berbulan-bulan gak ada kabar. Akhirnya dibilang, wah gak mungkin ini yang namanya Sa'id ini sampai tergelincir ke dunia itu gak mungkin. Gak mungkin Sa'id juga ini jadi tidak baik, gak mungkin. Maka dipanggil orang-orang kepercayaan Umar. Coba cek, di Hims ini tolong daftar orang-orang yang miskin ada berapa. Daftar. Di bawah, di belakang gitu ya. Cek. Didata. Sama orang kepercayaan Umar. Di luar pengetahuan Sa'id. Ya Amirul Mukminin, ini telah saya tulis nama-namanya. Kira-kira kurang dari 10 orang. Siapa yang paling miskin? Dijawab dengan mengatakan, ada 3 yang paling miskin di tempat ini. Siapa? Fulan, Sa'id bin Amir. Dia bilang, Sa'id bin Amir siapa tuh? Kata Umar bilang, siapa itu Sa'id bin Amir? Gubernur kami. Gubernur kalian miskin? Iya. Subhanallah. Kok bisa? Kan udah dikasih gajinya per bulan ini dan ini. Emang kenyataannya begitu. Nangis Umar bin Khattab. Sampai senyum Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, aku gak salah pilih ini. Masya Allah, aku gak salah pilih. Dibungkus 1000 dinar, tolong serahkan kepada Sa'id. Iya. Dibawa oleh utusannya dengan mengatakan ucapannya, Sa'id, ini ada dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Diikat begitu masuk di sini. Begitu dibuka dinar. Lalu begitu tamu itu pergi, iya, kirain dari Umar itu apa? Begitu dibuka ternyata dinar. Langsung teriak kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu kan. Istrinya di belakang, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Gitu. Rasulullah meninggal. Bukan, ini lebih dahsyat lagi. Lalu mengatakan, apakah orang mukmin bertengkar antara tempat dan tempat? Bukan, ini lebih dahsyat lagi. Istrinya nggak tahu. Ada fitnah apa? Ada fitnah apa? Kita kedatangan fitnah, kita kedatangan ujian. Ini berat banget ujiannya, kamu bisa nggak mengeluarkan ujian dari rumahku ini? Istrinya mengatakan, saya akan bantu bagaimana caranya mengeluarkan fitnah itu, wahai suamiku. Kalau gitu datang kemari. Istrinya nggak tahu kalau itu adalah duit. Begitu, ini ujiannya. Aduh ternyata ini, perlu juga kali ya. Waduh ini, ya gimana? Wah ini kita bisa cari pembantu nih, gitu kan? Kenapa? Benar. Karena lelah dan capek. Ketika dilihat, mau gak engkau bantu agar aku tidak kena fitnah ini? Kita keluarkan fitnah ini, kita keluarkan ujian ini. Istrinya mengatakan, aku bisa bantu. Apa yang harus aku lakukan? Datang ke sini. Apa? Ini fitnahnya. Begitu dibuka, waduh. Dia bilang, wahai suamiku, kita nih bisa apa? Bisa pembantu di rumah untuk jaga kita, untuk beresin kita, rumah kita ini semuanya. Jawabannya mengatakan, istriku, aku akan jadikan pembantu banyak untukmu di akhirat nanti. Di sini gak usah. Subhanallah. Itu kecerdasannya. Iya. Aku akan siapkan pembantu untukmu. Tapi di sorga. Di akhirat bukan di sini. Ini tempatnya untuk ibadah. Ya memang benar. Istri ini Masya Allah secangkir saja yang diberikan kepada suami. Pahalanya luar biasa. Istri ini Masya Allah menyiapkan sesuatu aja untuk suaminya. Pahalanya berlimpah. Dengan mengatakan kata-katanya. Kamu jangan punten sampai pahalanya ini hilang. Karena apa? Karena ini pahala terhebat daripada istri ke suami. Masya Allah. Dan aku pun ketika tidak ada yang bantu untukmu. Aku akan bantu dan ini pahala untukku. Masya Allah.
Ini luar biasa ya. Makanya dikatakan cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena bidikannya akhirat. Kalau ada apa-apa, kenapa? Beda, ini istri, ini istri. Lalu suami membantunya, pahalanya pun luar biasa, dahsyat. Kan Rasulullah itu kalau mau sesuatu tidak menjadikan istrinya ditelunjuknya, tidak. Kalau Rasulullah datang dari mana, langsung datang ke rumah, lapar, haus. Kalau misalnya haus nih, langsung datang ngambil air. Siti Aisyah bertanya, mau kemana ya Rasulullah? Jawabannya dengan ucapannya, mau ngambil minum. Apa kata Siti Aisyah? Dengan mata, ya Rasulullah mau ngambil minum, gak nyuruh aku. Apa kata Rasulullah? Aku takut kamu lagi sibuk. Enggak. Kenapa? Itulah Rasulullah. Tapi Siti Aisyah dengan gagahnya mengatakan kalimatnya, ini pahala aku tidak mau engkau mengambilnya, tapi aku yang dapat pahala. Ambil sendiri. Itu Aisyah dan Rasulullah. Kalau kita, Pak mau kemana? Ngambil air. Sama, mama juga haus 2 sekalian Pak. Astagfirullahaladzim. Bahkan ditambah lagi, itu sekalian jemuran angkat itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan ditambah lagi dan mengatakan kalimatnya apa lagi. Itu tadi ada tumpah tolong dipel. La haula wala quwata illa billah. Iya, kalau Siti Aisyah mengatakan jangan. Aku, kenapa itu pahala? Dahsyat. Iya, sudah Isya? Belum. Iya. Subhanallah, inilah gambaran yang luar biasa. Ketika dengan mengatakan gayanya Rasulullah kadang-kadang punten. Apa yang terjadi, ada baju yang robek langsung dijahitnya. Ada sendal yang sobek atau apa langsung disolnya. Itulah Rasulullah. Maka namanya Sa'id bin Amir mengatakan, wahai istriku, bantu aku untuk mengeluarkan fitnah ini. Baik. Habis lagi dibagiin. Habis lagi dibagikan. Masya Allah. Itu dengan kata-kata zuhudnya luar biasa. Kenapa? Seperti halnya kalau para sahabat mengatakan talaqtu dunya thalathan. Aku telah mentalak dunia talak 3. Artinya apa? Talak bain. Kenapa? Pikirannya adalah apa yang terjadi untuk akhirat. Apa yang diperlukan kira-kira bidikannya. Ada manfaatnya untuk di akhirat. Ada manfaatnya enggak untuk di akhirat. Ini gambaran. Bahkan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau kita lihat udah dalam keadaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata apa? Karena ada harta yang masuk. Coba kalau kita dapat uang segitu. Kita ucapan apa? Alhamdulillah. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, kita kaget teman-teman innalillahi wa inna ilaihi. Punten. Setelah itu apa? Masya Allah tabarakallah, hal yang luar biasa. Apa yang terjadi lagi? Ada beberapa kisah. Akhirnya Umar bin Khattab Masya Allah ingin melihat apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir. Maka nunggu laporan karena apa? Biasanya baik itu di Kufah atau di Hims itu gak lama. Minta diganti, ya Amirul Mukminin ganti, ya Amirul Mukminin ganti. Gak cocok, gak adil, gak itu, gak ini. Tapi ini anteng-anteng aja. Lalu akhirnya ada orang dengan mengatakan datang. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kepemimpinan Sa'id bin Amir ini? Baik ya Amirul Mukminin. Apakah ada janggal? Ada 4 hal. Ada 4 hal. Apa 4 hal ini? Jawabannya, pertama. Yang namanya Sa'id ini ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin. Pada Umar bin Khattab. Yang namanya Sa'id ini ya Amirul Mukminin. Pertama. Yaitu gak bakalan keluar dari rumahnya. Kecuali kira-kira ya setelah matahari mulai terasa waktu duha lah. Jam 8, jam 9 baru keluar. Jadi gak pernah dari subuh itu udah siap menerima tamu itu enggak. Jadi pada tahu semuanya kalau yang namanya Sa'id ini keluar kira-kira ya waktu duha jam 8, jam 9 baru keluar. Umar bin Khattab berpikir, oh tapi dalam hatinya pasti ada sesuatu dan pasti bukan keburukan. Husnudzonnya itu begitu. Ketika ada lagi, ada. Yang namanya Sa'id ini, ya Amirul Mukminin. Yang keduanya apa? Yang keduanya dia tidak pernah menerima tamu kalau sudah Isya. Tutup pintu. Malam-malam gak ada tamu. Gak ada yang namanya mau apa. Sudah pada tahu kita, berarti harus besoknya. Malam gak terima. Oh jadi malam gak bisa menerima masalah apapun. Kata Umar bin Khattab, pasti ada alasan baik. Tapi perlu ditanya, klarifikasi. Apalagi yang ketiga, dalam seminggu, dalam sepekan ada 1 hari, gak keluar dari pagi, siang, sore baru keluar. Iya, jadi gak keluar tuh.
Maksud nggak keluar itu apa? Nggak ada. Sore baru keluar. Oh, ada kebaikan pasti, tapi nggak tahu apa. Apalagi? Nah, ini yang parah ini. Suka tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba aja pingsan. Nggak tahu penyakit apa yang didapatkannya. Lagi bicara, lagi jalan, tiba-tiba pingsan. Langsung pingsan. Langsung, ada apa ini? Subhanallah, ini yang luar biasa. Maka apa digambarkannya? Kata Umar bin Khattab, kalian tahu jawabannya? Tidak. Kita panggil. Dipanggil. Subhanallah. Lihat. Begitu datang dipanggil dengan mengatakan, wahai Sa'id, engkau ini diadukan bukan keluhan yang negatif. Cuma penasaran aja. Ada 4 hal yang ingin ditanyakan. Pertama, subhanallah. Apa yang pertama? Jawaban yang sangat luar biasa diucapkannya. Kenapa kamu ini keluar rumah kalau sudah waktu duha? Kemana setelah syuruk? Masuk ke rumah, biasa tunggu di masjid. Syuruk, nggak langsung menerima tamu, tapi langsung ke rumah. Iya, setelah syuruk langsung ke rumah. Nanti di rumah lama, jam 8 baru keluar. Ini selama itu ngapain di rumah? Nggak terima orang di masjid, tamu atau yang mau punya masalah atau gimana? Apa kata Sa'id? Ya Amirul Mukminin, mohon maaf. Karena engkau yang bertanya, aku harus jawab. Kenapa? Ya Amirul Mukminin, saya nggak ada yang bantu-bantu di rumah. Jadi kalau setelah pagi itu saya bantu istri. Beresin rumah, bikin roti, nyalain itu, beresin ini. Semua bantu-bantu istri, beresin itu. Sehingga kalau beres-beres itu waktu duha, maka saya keluar langsung setelah saya sarapan, setelah saya semuanya beresin rumah, bikin roti, bikin itu, bikin ini. Maka saya keluar kalau waktu duha. Karena memang gak ada yang di rumah kecuali saya dan istri. Dan jaga itu, jaga ini, beresin itu. Maka saya cuma bisa keluar di waktu duha. Umar bin Khattab tersenyum. Masya Allah. Luar biasa. Umar bin Khattab itu tidak pernah mengatakan, enggak, kerjain sama istri sendiri aja. Enggak gitu. Tapi apa, ternyata membantu istri. Umar bin Khattab itu apa? Angkat jempol. Luar biasa. Makanya kalau seandainya istri lagi beres-beres itu, suaminya cuma nonton TV aja, ngeliatin aja. Itu bukan gaya Rasulullah itu. Bukan gaya Sa'id bin Amir itu. Apa kira-kira yang bisa dikerjakan bantu istri ya? Pahala itu. Iya, pahala. Subhanallah. Adzan? Kita lanjutkan setelah adzan nanti. Bismillah. Allah barik fiik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Kita lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak punya pembantu, saya tidak ada jaga rumah. Makanya saya bisa keluar kalau sudah waktu duha. Karena bantu ini, beresin itu, beresin ini. Umar bin Khattab mengatakan, Masya Allah ya Rabb. Karena memang Rasulullah kan mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Iya, kalimatnya adalah sebaik-baik di antara kalian adalah paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Subhanallah. Jadi kalau ada yang perhatikan kepada keluarganya, itu adalah ikut daripada sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang keduanya, ya Sa'id. Kenapa kalau malam engkau tidak menerima siapapun? Hanya siang saja. Iya, ya Amirul Mukminin. Kenapa? Karena semua kalau pagi saya persembahkan, saya siapkan untuk daripada apa? Masyarakat. Semuanya full. Tapi kalau sudah maghrib dan isya, saya hanya untuk Allah saja. Saya nggak buka apa, hanya untuk Allah saja. Bagi dua. Subhanallah. Udah keluarga, masyarakat, Allah khusus. Malam. Ketiga, dengan mengatakan, bertanya. Saya bertanya yang ketiga, kenapa? Masyarakat mengadukanmu, kenapa? Karena ternyata engkau dalam 1 minggu, 1 pekan hilang sehari. Kemana? Kok gak ada sehari itu gak ada? Cuma begitu sore baru datang. Iya, kemana? Jawabannya, subhanallah. Ya Amirul Mukminin mohon maaf, tadi juga saya gak mau bilang ini. Cuman apa? Iya, karena saya itu cuma baju 1. Jadi seminggu sekali saya cuci. Dan saya gak kemana-mana karena gak ada baju. Dan akhirnya kalau sudah kering baru saya keluar. Kadang-kadang duhur saya keluar, ya sekeringnya baju saya keluar. 1 bajunya. Subhanallah. Coba cerdas. Dalam artian cerdas itu apa? Dunianya itu tidak menerekamnya. Itu gambarannya. Berat ya. Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah pantesan dikasih 1000 dinar juga dibagi-bagi lagi. Kalaupun dikasih berapapun tetap aja ngalir lagi keluar. Kenapa? Karena semuanya sampai mengatakan kepada istrinya, aku akan siapkan pembantu di sorga ya. Aku akan siapkan pembantu di sorga ya. Masya Allah. Hal yang dahsyat. Lalu yang keempatnya dengan mengatakan ucapannya. Apa yang keempatnya? Kenapa kamu sering pingsan? Apa? Apakah kamu sakit? Kalau sakit apa? Pingsannya kenapa? Menangis di situ. Hampir pingsan lagi di situ. Gara-gara ditanya pingsan, hampir pingsan. Iya. Kadang-kadang kan kalau orang ketika ada orang sesak nafas. Anak saya ini kalau lagi sesak nafas, minum obat. Terus saya tanya, gimana nafasnya masih sesak? Jawabannya, pakai ditanya jadi sesak nafas katanya gitu. Iya. Makanya kalau kita ya untuk orang lagi punya masalah, jangan bilang gini. Jangan dipikirin masalahnya. Jadi kepikiran. Iya. Makanya fokuskan dengan yang lain. Baru dia tidak ingat. Iya. Maka mengatakan
Apa yang membuat kamu selalu pingsan? Ketakutan gitu. Kenapa? Ditatap. Kata Umar bin Khattab dengan mengatakan, astagfirullah atau istighfar. Ada apa? Ya Amirul Mukminin, bagaimana saya tidak pingsan? Kenapa? Saya menyaksikan, nih lihat nih, Khubayb bin Adi wafat di depan saya. Dan beliau katakan, Allahumma suhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Saya takut dengan doa itu menimpa saya. Jadi saya pingsan, takut saja dengan seperti pingsan. Jadi saya, ya Allah jangan jadikan saya orang yang kena doa itu. Dan lebih dahsyat lagi, saya tidak bisa menolongnya saat Khubayb bin Adi dalam keadaan terpedaya. Saya tidak bisa menolongnya. Itu yang membuat saya takut sehingga saya menjadi pingsan. Kata Umar bin Khattab mengatakan, tidak. Karena waktu itu engkau dalam keadaan jahiliyah, kafir, tidak beriman. Dan al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus semua apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Keburukan, terhapus semuanya. Berarti punten, 4 hal ini bukan keburukan. Tapi apa? Semuanya adalah kebaikan. Walaupun orang mengira kenapa. Tapi Umar ibn Khattab sudah memiliki husnudzan di dalam dirinya. Punten, kenapa? Inilah hebatnya ya. Seorang mukminat itu tidak ada ruang sekecil apapun selubang jarum pun untuk suudzon. Ingat. Suudzon ini adalah perusak segala-galanya. Karena setan ingin menghancurkan persahabatan ataupun kebaikan. Bahkan suami istri apapun pertama kali ditebarkan itu apa? Prasangka buruk. Maka kalau ada orang sudah berprasangka buruk berat sekali. Ada seorang ulama ketika ditanya dengan mengatakan ucapannya, ya ahlul ilm, mengatakan ya syekh, ya berapa banyak pintu suudzon yang ada di dalam diri ini. Kenapa? Karena yang menebarkan suudzon itu siapa? Suudzon itu siapa? Setan. Jawaban ulama itu mengatakan apa? Pintu prasangka buruk yang ada di dalam tubuh ini adalah sebanyak pori-pori yang ada di dalam tubuh ini. Saking apanya? Saking banyak. Bisa suudzon. Bahkan ini kata Imam Syafi'i. Jika Anda melihat sesuatu yang buruk, maka cobalah berhusnudzon, datangkan sampai 100 alasan agar Anda tidak berprasangka buruk. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan, andai ada orang di tubuhnya ada khamr di sini, maka jangan pernah mengatakan orang ini baru minum khamr. Jangan. Tapi katakan orang ini lagi hancurkan khamr, lagi buang khamr, tapi ketumpahan khamrnya ke bajunya. Itu kata siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan jika ada orang sedang berteriak mengatakan ana rabbukumul a'la gitu kan. Maka katakan dia sudah tidak sedang mengatakan aku Tuhan yang tinggi. Tapi dia sedang membaca Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran kan. Ana rabbukumul a'la. Itu apa namanya? Selalu berhusnudzan. Nah Umar bin Khattab. Masya Allah. Segala sesuatu berhusnudzan. Termasuk laporan yang didapatkan juga adalah husnudzan yang ada. Masya Allah. Dan punten. Wafatlah. Siapa? Yang namanya Sa'id bin Amir ini. Dalam beberapa riwayat. Namun yang jelas wafatnya ini adalah di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab. Iya, di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab. Kalau pas ayat cocok dengan sikap dan sifat Sa'id bin Amir ini, ada firman Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah akan berikan kenikmatan akhirat ini bagi orang yang tidak mau apa coba? Mencari istilahnya apa? Kemasyhuran di dunia ini. Pujian di dunia ini. Maka ini adalah yang berhak mendapatkan darul akhirah. Subhanallah. Kira-kira kalau kita bidik ke belakang. Apa yang ada dalam benak kita ketika menyimpulkan dengan mengatakan Sa'id bin Amir? Jawabannya adalah orang yang selalu berpikir apapun tentang dunia ada manfaatnya enggak untuk akhirat. Kalau manfaatnya ada, ambil. Tidak ada manfaatnya, buang. Maka itulah hadis Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu
ma la ya'nihi. Sebaik-baik seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.